Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28-32. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Dalam Matius 21 ayat 28-32, Yesus memberikan perumpamaan yang menarik mengenai dua orang anak. Kedua anak ini menerima perintah yang sama dari bapaknya. Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Namun respon kedua anak ini berbeda. Yang sulung menjawab oke, tapi dia tidak melaksanakannya. Sementara anak yang kedua, yang awalnya menjawab tidak mau, justru menyesal dan akhirnya melakukannya. Menurut saudara, jika saudara menjadi ayahnya, anak mana yang akhirnya lebih menyenangkan hati saudara? Yang kedua, bukan? Ada pepatah yang mengatakan, "Actions speak louder than words." Tindakan nyata itu lebih kuat dari sekedar kata-kata. Tapi seringkali kita lebih mudah merespon Tuhan dengan kata-kata kita ketimbang perbuatan kita. Lebih mudah mengatakan amin terhadap firman Tuhan yang disampaikan ketimbang sungguh-sungguh melakukannya. Yakobus 1 ayat 22-25 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pernahkah saudara mempelajari sesuatu tapi tidak mempraktekannya? Sejauh manakah ilmu tersebut akhirnya berguna bagi diri kita maupun orang lain? Seandainya saudara berkonsultasi dengan seorang dokter mana yang lebih saudara percaya? Dokter yang sekolah 20 tahun tapi tidak pernah praktek? Atau dokter yang sekolah 7 tahun lalu praktek 13 tahun. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mempelajari firman Tuhan, merespon firman Tuhan dengan baik, itu semua bagus untuk dilakukan. Tetapi yang lebih penting itu adalah prakteknya. Memang tidak mudah, tapi firman Tuhan berkata, jika kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman, sebenarnya kita menipu diri sendiri. Menurut saudara, dalam perumpamaan tentang dua orang anak, apakah yang membedakan anak yang pertama dengan anak yang kedua? Bukankah yang membedakan itu adalah kemauannya? Dalam Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Melakukan firman Tuhan memang tidak mudah. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Tapi milikilah kemauan untuk melakukannya. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa besar ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ketidaktaatan kita adalah penghalang bagi berkat-berkat Tuhan. Bukan itu saja, seringkali ketidaktaatan itu juga merupakan faktor mengapa seorang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Cukup sering saya mendengar keluhan seperti ini.
Saya sudah ikut ibadah bertahun-tahun, tapi saya merasa iman saya tidak bertumbuh. Atau saya sudah pelayanan bertahun-tahun, tapi saya merasa kehidupan rohani saya begitu-begitu saja. Tapi sebenarnya pertanyaan ini yang harus muncul terlebih dahulu. Sudahkah kita taat melakukan firman Tuhan yang kita terima? Atau sebenarnya kita hanya sibuk melakukan segala sesuatu yang tampak rohani, namun belum taat melakukan firman Tuhan? Kita tahu apa yang benar dan yang seharusnya kita lakukan, namun kita tetap memilih untuk tidak melakukannya. Di zaman modern ini, firman Tuhan sangat mudah untuk kita temui, kita baca, kita dengarkan. Bahkan sangat mudah untuk kita bagikan kepada orang lain, khususnya melalui sosial media. Tapi maukah kita melakukan firman Tuhan tersebut? Atau apakah semua firman tersebut berhenti hanya pada saat kita membagikannya saja? Mari kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, karena itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara sekalian, si Samariati menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa di sini kita harus mau garis bawah, taat kepada firman Tuhan itu kadang-kadang gak gampang. Contohnya, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan, kita ini pendusta. Kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan, tapi kita benci saudara seiman kita yang bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan yang kita tidak lihat? Kalau kita sudah benci saudara seiman kita yang kita bisa lihat. Nah, ayat ini saya dulu gak suka. Ya Tuhan, urusan saya sama engkau Tuhan, yang penting saya cinta engkau. Tapi setiap kali saya berdoa, wajah orang itu yang saya gak suka itu nimbul dalam hidup saya. Namun mulailah saya sadar, saya tidak boleh benci orang, tidak boleh tidak suka dengan saudara seiman. Marilah kita forgive and forget. Life must go on. Kita juga tidak sempurna. Maafkan mereka yang pernah menyakiti hati kita. Maafkan mereka yang mengkhianati kita. Maafkan mereka yang tidak tahu terima kasih kepada kita. Contohnya, yang ada masalah. Karena yang paling penting itu, kita tidak boleh dendam. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita yang mau mendidik kita supaya kita dewasa di dalam Dia, supaya kita bisa membawa terang ya di dunia ini, menjadi terang untuk jiwa-jiwa orang yang hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan Yesus berkati, marilah saudara sekalian, kita menjadi seorang pelaku firman, bukan hanya teori, tapi pelaku. Ya, obey God. Ya, taat kepada Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, dan kita akan lihat berkat Tuhan turun kalau kita taat kepada firman Dia, pengajaran Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Ajarlah kami Tuhan supaya kami bisa taat kepada Engkau, cinta Engkau, dan juga melakukan firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bisa menang atas segala kesombongan kami, kedagingan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi kami. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan